Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita berjumpa lagi dengan channel Mas Karebet. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan seri prosedur emergency kita pada unit 777D Caterpillar. Mohon disimak sampai habis karena pasti sangat menarik sekali guys. Baik, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan dan keselamatan selalu guys, sehingga kita bisa menonton channel Mas Karebet ini dengan hati yang gembira. Baik sahabat-sahabat sekalian, untuk seri prosedur emergency pada unit 777D ini akan saya lanjutkan, dan pertemuan kita pada konten kali ini saya akan membahas yaitu prosedur towing jarak jauh unit 777D Caterpillar. Jadi kondisinya adalah engine-nya tidak bisa di running sahabat sekalian. Kondisinya engine-nya sudah breakdown atau mati ya sahabat sekalian ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, sama seperti towing jarak dekat ya, sudah saya bahas di konten sebelumnya. Mohon ditonton agar bisa lebih clear lagi ya untuk prosedur ini. Nah, jadi prinsipnya adalah sama sahabat sekalian, kita merilis parking brake ya. Parking brake itu cara kerjanya adalah dia engage by spring dan release by pressure. Jadi kita harus memanipulasi pressure sahabat sekalian. Jadi kita harus bagaimana caranya ada pressure yang masuk ke parking brake galeri ya, supaya dia bisa rilis dan unit bisa ditarik sahabat sekalian. Nah, ini akan saya jabarkan prosedur dan langkah-langkahnya sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk prosedur towing jarak jauh 777D ini, jadi sebenarnya dia ada dua metode sahabat sekalian ya. Nah, jadi metode yang pertama adalah jumper parking brake release pressure system dari brake release filter sahabat sekalian. Nah, cara ini dibarengi dengan jumper nitrogen gas yang bertekanan dari primary air tank. Nah, metode ini cenderung lebih rumit sahabat sekalian, karena harus merekayasa dua sistem, yaitu tersedianya tekanan angin untuk brake, dan juga kita harus merekayasa pula harus menyediakan oil brake pressure untuk merilis parking brake galeri sahabat sekalian. Nah, untuk cara yang pertama ini juga mirip seperti metode untuk towing unit 777D untuk jarak dekat. Nah, kemudian metode yang kedua atau cara yang kedua yaitu jumper parking brake release pressure system langsung ke saluran parking brake-nya kiri dan kanan sahabat sekalian. Nah, cara ini lebih mudah karena hanya memerlukan oli bertekanan saja untuk merekayasa agar parking brake-nya itu bisa rilis sahabat sekalian ya. Nah, ini biasanya kita bisa rekayasa dengan tool yaitu portable hand pump sahabat sekalian, atau biasa teman-teman itu menyebutnya adalah enerpack ya sahabat sekalian ya. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pastikan unit yang akan di towing atau ditarik itu memiliki syarat, yaitu baterai voltasenya minimal 24 volt untuk keperluan menggerakkan emergency steeringnya sahabat sekalian saat menemui jalan berbelok ya. Kemudian yang kedua, jangan melakukan rilis parking brake dengan nitrogen gas, karena gas bersifat dapat dimampatkan sahabat sekalian ya. Hal ini bisa berpotensi parking brake lengket saat proses towing. Nah, jadi tidak disarankan merilis parking brake dengan nitrogen, terutama proses penarikan unit yang jaraknya jauh sekali sahabat sekalian ya, itu tidak disarankan. Tetap harus menggunakan oli bertekanan sahabat sekalian, karena sering terjadi pengalaman kami saat melakukan penarikan unit, dirilis pakai nitrogen langsung ke parking brake chamber, ternyata parking brake disk clutch-nya itu tidak maksimal rilis sahabat sekalian, jadi dia masih lengket ya. Nah, jadi
parking brake-nya rusak sahabat sekalian. Kemudian langkah yang ketiga sahabat sekalian, kita persiapkan dulu portable hand pump dan hose towing yang telah dimodifikasi sahabat sekalian. Nah, itu dipasang ke port pada portable hand pump. Kemudian siapkan juga oli hidrolik dengan kekentalan oli SI30 ya sahabat sekalian ya. Nah, ini catatan pentingnya adalah tidak disarankan jumper parking brake dengan gas nitrogen, sudah kita bahas tadi ya. Kemudian langkah yang keempat adalah persiapkan bias untuk menempatkan unit yang di towing sahabat sekalian. Pastikan bias sudah dilakukan clear area, tidak ada benda, komponen ataupun unit lain, terutama bagian depan dan belakang area penempatan unit sahabat sekalian. Kemudian yang kelima, pastikan unit penarik memiliki kapasitas yang sesuai dengan bobot 777D sahabat sekalian. Nah, bobotnya OHT 777D itu adalah 64 ton ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian langkah yang keenam ini adalah langkah intinya sahabat sekalian ya. Jadi kita lepas atau kita disconnect ya hose hub play parking brake release, kemudian sambungkan blok parking brake kanan dan kiri sahabat sekalian. Jadi antara kedua parking brake, galeri parking brake kiri dan kanan itu dia terhubung sahabat sekalian ya. Nah, kita hanya menghubungkan antara dua parking brake galeri saja, tidak ada terhubung ke tempat lain sahabat sekalian ya. Nah, kemudian langkah yang ketujuh adalah pasang hose yang sudah disambung ke portable hand pump ke peserta parking brake RH atau kanan ya, dan atau kiri sahabat sekalian. Pilih saja salah satu, disambung ke kiri atau ke kanan seperti yang ada pada gambar ya. Pastikan koneksi coupler pada hand pump dan blok parking brake kencang dan sudah pada posisi di lock ya, ceklek. Nah, itu ada bunyinya sahabat sekalian. Pastikan hose jumper aman dan tidak mengayun ke tanah sahabat sekalian, karena ini pasti melewati area frame ya, di bawah dam body, dan portable hand pumpnya kan dia ada di sebelah kanan kabin biasanya sahabat sekalian, dan ada yang mengoperasikan portable hand pump ini. Nah, pada saat proses penarikan posisikan kontak pada on ya. Nah, ini langkah yang ke-8 sahabat sekalian. Matikan semua aksesoris dan lampu sahabat sekalian. Kemudian langkah yang ke-9, emergency steering digunakan hanya pada saat unit yang di towing menemui jalan berbelok ya. Jadi caranya tekan dan tahan tombol emergency steering dan mainkan steering sesuai arah yang dikehendaki sahabat sekalian. Nah, pada saat kondisi jalan lurus jangan gunakan emergency steering sahabat sekalian ya, karena agar kita bisa menghemat power pada baterai kita sahabat sekalian. Kemudian sahabat sekalian kita masuk ke langkah yang ke-10 adalah posisikan hand pump portable di posisi yang aman ya sahabat sekalian ya. Bila perlu ikat hand pump agar tidak bergeser ke kiri dan ke kanan, bahkan potensinya dia bisa jatuh ke bawah sahabat sekalian ya, pada saat proses penarikan. Kemudian serviceman yang bertugas sebagai juru pemompa ya, atau juru pompa manual hand pump duduk di jok pendamping sebelah kanan biasanya sahabat sekalian. Pastikan bisa memonitor tekanan pada dial gauge hand pump. Nah, ini harus diperhatikan nih, petugas yang mengoperasikan hand pump harus memperhatikan dial gauge yang ada di body hand pump tersebut sahabat sekalian. Langkah yang ke-11 adalah pasang towing bar antara unit OHT dengan unit towing ya sahabat sekalian ya. Nah, kita pasang. Kemudian langkah yang ke-12, pompa hand pump dengan handle perlahan hingga mencapai pressure yang disyaratkan sahabat sekalian untuk merilis parking brake, yaitu 680 atau plus minus 30 sahabat sekalian ya, PSI, atau jika dikonversikan menjadi KPA adalah 4700 plus minus 200 KPA ya sahabat sekalian ya. Jadi rank untuk rilis parking brake adalah 640 sampai 710 PSI.
Ya, ingat 640 sampai 710 psi. Jika pressure pada jet mulai turun, pompa sampai naik dan mencapai ring. Jika mendekati maksimum, hentikan proses pompa manual, sahabat sekalian. Jadi kita harus perhatikan gauge di body hand pumpnya, sahabat sekalian ya, atau portable hand pumpnya. Karena jika sampai kurang atau lebih itu bahaya, sahabat sekalian. Nah ini ada catatan pentingnya ya. Saat proses towing berjalan, hindari tekanan kurang dari atau melebihi rank tekanan parking brake yang ada ya, atau yang diizinkan. Tidak sesuainya tekanan emergency dapat merusak komponen brake. Nah, jadi jika dia kurang dari 640, maka brake akan lengket, sahabat sekalian. Nah, tidak mampu merilis parking brake ya. Dan jika dia melebihi 710, maka galeri parking brake akan bocor, sahabat sekalian, akan dihantam oleh pressure bertekanan atau oli bertekanan, dan sil-silnya penyekat itu akan rusak, sahabat sekalian. Jadi brake kita itu sudah rusak, sudah jebol istilahnya ya, sahabat sekalian ya. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang ke-13, setelah pressure tercapai, unit OHT bisa ditarik oleh unit towing. Pastikan komunikasi yang baik antara operator unit towing, petugas hand pump portable, kemudian operator OHT 777D yang ditarik, dan pengawal proses towing atau proses penarikan, sahabat sekalian. Kemudian kita masuk ke langkah yang ke-14. Kesalahan pada proses towing unit OHT adalah beberapa di bawah ini. Nah, jadi yang pertama adalah pressure hand pump kurang dari ring akan menyebabkan parking brake release tidak sempurna dan tire terseret, sahabat sekalian. Bisa menyebabkan gesekan ekstrim pada disc brake dan bisa menyebabkan keausan parah. Nah, ini bisa jadi gosong, sahabat sekalian, kalau proses penarikannya itu sangat jauh. Kemudian yang kedua, proses atau pressure hand pump melebihi ring akan menyebabkan galeri parking brake terjadi build up pressure, tekanan yang tinggi secara mendadak. Itu bisa menekan atau menusuk seal penyekat pada galeri parking brake, sahabat sekalian ya. Jadi istilahnya ya jebol, sahabat sekalian, untuk parking brake galerinya. Seal piston parking brake bisa pecah dan menyebabkan brake loss dan tidak bisa dirilis lagi. Harus dirisil ulang. Ini sangat rugi sekali kalau kita pada saat proses penarikan ternyata pressure-nya terlalu tinggi, jebol, sahabat sekalian, parking brake-nya. Ini akan menambah biaya lagi ya untuk perbaikan unit ini. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita masuk ke langkah 15. Proses towing ini berisiko tinggi, maka harus dijalankan oleh orang-orang yang berkompeten ya, sahabat sekalian ya, dan mematuhi proses towing beserta resiko-resikonya. Jadi harus ada JSA-nya, harus ada manajemen risk-nya. Itu harus disosialisasikan kepada seluruh tim yang melakukan aktivitas penarikan ini, sahabat sekalian, karena ini sangat beresiko tinggi dan kita harus melibatkan tim safety ya, sahabat sekalian ya. Kemudian langkah yang ke-16, jika unit telah sampai di workshop, maka kembalikan posisi hose parking brake ke posisi awal, sahabat sekalian ya. Kita pasang lagi hose supply-nya, kemudian kita pisah antara galeri brake atau galeri parking brake kiri dan kanan. Kemudian langkah yang ke-17 atau langkah yang terakhir, ketika unit sudah dinyatakan ready, pastikan lakukan bleeding air brake, sahabat sekalian, atau merilis udara dari brake system ya pada galeri parking brake. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya, sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah penjabaran yang bisa saya sampaikan terkait dengan prosedur towing atau penarikan unit 777D jarak jauh, sahabat sekalian. Nah, ini bisa sangat bermanfaat ya. Perhatikan spesifikasi dari proses penarikan ini, terutama pressure release parking brake-nya, sahabat sekalian ya. Jangan sampai kurang atau jangan sampai melebihi, karena bisa fatal ya, sahabat sekalian ya. Konten kali ini semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat mekanik sekalian di semua pertambangan di seluruh Indonesia.
Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya kepada teman-teman yang lain agar channel kita ini bisa menjadi channel yang besar, sahabat sekalian. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.